Wacana pembentukan 44 kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran disebut akan berdampak pula pada wacana penambahan komisi di DPR. Lantas efektifkah penambahan komisi dengan tugas yang telah dijalankan para anggota Dewan di Senayan? Kita akan membahasnya hari ini bersama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus sudah hadir bersama saya sini. Selamat pagi. Bang Lusius, sehat? Sehat. Sehat ya. Sehat juga untuk kita lihat bagaimana efektivitasnya ini kalau seandainya nanti ditambah komisinya. Oke, kemudian pemirsa juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia dari sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Doli. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Doli, saya mau ke Mas Doli terlebih dahulu. Mas Doli, kalau seandainya masyarakat bertanya, nanti komisi di DPR akan bertambah, tentu akan menyesuaikan katanya dengan jumlah menteri di kabinet. Ini tuh sebenarnya kapan nanti angkanya akan diberitahukan kepada publik, Mas Doli? Ya, pertama ini kan masih wacana ya, dan tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR RI bahwa ada tim yang dibentuk oleh pimpinan DPR untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan ditambahnya komisi, dan seperti juga yang disampaikan tadi bahwa kemungkinan adanya penambahan jumlah komisi ini itu sangat tergantung berapa jumlah kementerian yang nanti akan ada di dalam pemerintahan baru ke depan gitu. Jadi kan selama ini memang ada kan di komisi penetapan komisi itu juga berdasarkan nanti pembagian mitra kerja tanggung jawab ya masing-masing komisi terhadap siapa mitra kerja di pemerintah. Jadi kalau kemudian jumlah kementeriannya atau ada nama-nama kementerian baru ya yang muncul, yaitu yang nanti akan bisa jadi pertimbangan perlu atau tidak adanya komisi baru di DPR itu. Jadi nanti sangat tergantung nama nomenklatur kementerian apa yang muncul dalam pemerintahan baru nanti. Jadi kita tunggu saja nanti. Baik, jadi setelah 20 Oktober resmi diumumkan ya setelah 20 Oktober. Ya. Nah, tapi menurut Anda Mas Doli, kalau seandainya tadi kita dengarkan apa komentar dari Refli Harun yang mengatakan kalau bertambah kabinetnya kan bisa tetap sama saja komisinya jadi lebih efektif. Menurut Anda sebagai orang yang duduk di dalam Senayan itu apakah itu mungkin dilakukan untuk bekerja lebih banyak lagi berarti load kerjanya? Ya, memang itu yang nanti saya kira salah satu akan menjadi kajian. Nah, kalau pengalaman selama ini, misalnya saya di Komisi 2. Komisi 2 ini mitra kerjanya paling banyak ya, di antara komisi-komisi yang lain. Ada 17 ya, 17 mitra kerja. Nah, kalau misalnya nanti dalam 17 ini ada penambahan lagi misalnya ya, mungkin bisa jadi diperlukan ada penambahan komisi. Nah, tetapi yang juga harus diklarifikasi ya, kalau tadi disebutkan ada penambahan jumlah komisi dan kemudian itu diasumsikan dengan penambahan jabatan yang berkonsekuensi dengan anggaran misalnya ya, jabatannya ya, saya kira itu tidak benar juga ya, karena yang namanya pimpinan komisi sama anggota itu sama aja, tidak ada konsekuensi penambahan anggaran untuk jabatan itu ya. Tetapi kalau kemudian nanti misalnya penambahan komisi itu berkonsekuensi dengan adanya penambahan sekretariat itu ya, kemudian penambahan jumlah pegawai yang akan membantu masalah-masalah day to day komisi itu mungkin iya. Dan itu juga yang saya kira perlu juga menjadi pertimbangan nanti di dalam penetapan perlu atau tidaknya. Nah, kalau kemudian juga nanti ada pertimbangan itu yang berkonsekuensi anggaran, bukan untuk soal jabatannya ya, tapi untuk soal perlengkapan perbantuan atau institusi supportingnya ya. Ini juga nanti akan dibicarakan dengan pemerintah, karena kan pada akhirnya kan tanggung jawabnya ada di pemerintah ya, soal penambahan anggaran dan segala macam, walaupun juga prosesnya ada di DPR. Oke, jadi penambahan anggaran ini nanti akan berpengaruh pada supporting system di dalam komisi itu. Saya mau ke Bang Lusius. Bang Lusius, kalau seandainya kita melihat kondisinya, tadi kata Mas Doli Komisi 2 ini banyak sekali mitra kerjanya, sampai 17. Kondisi seperti apa yang membuat kita tuh perlu penambahan komisi supaya bekerja lebih efektif?
Ya saya kira masih sangat tergantung gitu ya, tambahan kementerian apa gitu ya, bidangnya apa saja yang ditambah di Kementerian Kabinet Prabowo nanti gitu ya, yang kemudian menuntut perlunya ada pembentukan komisi baru di DPR gitu ya. Jadi kalau bidangnya mirip-mirip gitu ya, misalnya bidangnya mirip-mirip dengan apa yang selama ini jadi mitra Komisi 2 misalnya, gitu ya, saya kira ya bisa digabungkan mungkin gitu ya. Singkatnya sih penambahan komisi ini saya kira memang kebijakan terbuka di Undang-Undang B3 juga kan memang selalu diberikan kekuasaan kepada DPR untuk membicarakan jumlah komisi ini di awal periode gitu ya. Jadi saya kira ini hal rutin sebenarnya gitu. Terlepas dari ada kebijakan baru di pemerintah bahwa akan ada tambahan kementerian gitu ya. Tapi hampir setiap awal periode DPR pembicaraan soal jumlah komisi, soal siapa yang kemudian jadi pimpinan di setiap komisi dan alat kelengkapan DPR itu selalu muncul. Di periode 2019 saya kira ramai juga gitu ya soal bagi-bagi jatah pimpinan di komisi-komisi di DPR. Bahkan waktu itu misalnya keluar kebijakan bagaimana memastikan yang oposisi juga dikasih jatah juga gitu ya. Jadi ini jatah rame-rame untuk kemudian bisa dibagi-bagi ke fraksi-fraksi di DPR dan ini sesuatu yang biasa saja. Saya kira yang menarik justru tambahan kementerian yang kita semua belum bisa meraba-raba gitu ya. Kementerian apa saja yang kemudian akan ditambah gitu ya. Betul tadi beban kerja komisi di DPR itu memang bervariasi gitu dari komisi 1 ke komisi lainnya gitu ya. Dan komisi 2 dengan 17 mitra karena ini kan bukan cuma kementerian. Banyak juga lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang itu harus bermitra dengan komisi di DPR gitu. Itu yang kemudian membuat beban kerja kemitraan komisi di DPR itu menjadi bervariasi. Bang Lusius tadi Anda mengatakan jadi kalau ini bagi-bagi jatah kursi itu sebenarnya sudah biasa saja gitu. Ya urusan biasa aja di tiap awal periode sih dan hampir selalu ribut-ributnya itu kan urusannya nanti kalau bukan jumlah komisinya yang ditambah siapa yang kemudian akan duduk sebagai pimpinan, bagaimana formasinya gitu ya, bagaimana membagi rata ke semua fraksi yang ada di DPR jatah pimpinan komisi. Itu yang ramai di 2019 lalu. Memangnya mengapa dengan posisi jatah pimpinan komisi itu? Karena tadi Mas Doli mengatakan kalau kita bicara soal anggaran, pimpinan komisi sama juga. Ya mungkin soal tunjangannya saya kira berbeda lah ya. Ada sedikit tunjangan yang berbeda gitu untuk pimpinan. Karena itu memang jadi rebutan gitu ya. Tapi yang paling penting ada wibawa yang berbeda gitu ya. Mas Doli akan berbeda saat dia jadi pimpinan gitu ya. Ketimbang kemudian jadi anggota komisi 2 biasa gitu ya. Jadi pasti akan beda sambutannya kalau Mas Doli ke daerah atau kalau Mas Doli menyambut menteri di komisi 2 dan lain sebagainya. Coba kita tanya satu kali ke Mas Doli, singkat saja Mas Doli, kalau seandainya dengan penjelasan Bang Lusius tadi, kalau duduk sebagai pimpinan komisi pasti akan ada yang berbeda. Karena kalau Anda sebutkan tadi anggarannya sama-sama saja toh? Iya, saya kira memang kita harus luruskan ya. Ini bukan soal bagi-bagi jatah. Ini kan soal bagaimana kita membangun soliditas ya teman-teman di DPR untuk bisa berbagi tugas gitu. Karena yang masuk di DPR itu kan sekarang ada 8 partai politik. Bagaimana ke-8 partai politik itu atau dulu 9 partai politik itu bisa membangun sinergi dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara proporsional. Jadi sebetulnya kita sudah punya rumus ya berapa partai politik misalnya satu partai politik dapat berapa dia ada di pimpinan. Apakah itu di ketua atau di wakil ketua itu dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh gitu. Baik, jadi sebenarnya sudah bukan nanti soal ada bagi-bagi hitung-hitungannya ya. jatah. Nah, jadi dan kemudian soal fasilitas, kali saya katakan betul kalau fasilitas soal anggaran nggak ada. Tapi kalau soal misalnya tentu beda ya pengaruh kewibawaan dan segala macam antara ketua, wakil ketua dengan anggota ya pasti beda. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Refli itu kan soal anggaran ya, menambah-nambah jabatan untuk dapat anggaran itu nggak ada, tidak benar itu. Tapi kalau memang apakah ada pengaruhnya antara ketua sama anggota? Ya pasti ada. Yang Pasti namanya ada, ketua organisasi
pemuda saja antara ketua sama anggota pasti Pasti beda ada pengaruhnya gitu ya, beda pengaruh ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Doli, Bang Lusius, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama Lusius Karus, ada peneliti Formapi di studio dan juga ada dari sambungan Zoom ya, Bang Lusius ya, masih tersambung bersama Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia. Saya mau ke Bang Lusius terlebih dahulu. Bang Lusius, kalau kita lihat dari hasil kerja ya, dari 2019 sampai 2024, itu kan setiap komisi pasti punya hasil kerjanya, konkret bisa dilihat sama masyarakat. Komisi 2 kita bahas, ada 160 undang-undang yang disahkan, dibuat 2019 sampai 2024, itu kan angka yang cukup banyak ya. Bagaimana sejauh ini Anda melihat kinerja DPR dengan komisi dan rekan kerjanya, mitra kerjanya? Ya, saya kira memang dari sisi jumlah luar biasa betul Komisi 2 2019-2024 ini gitu ya. Kinerja sampai 100-an RU itu untuk otak biasa susah dipahami dalam 5 tahun bisa sampai segitu banyak gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa pahami karena hampir atau mayoritas undang-undang yang dihasilkan Komisi 2 di periode ini itu undang-undang tentang provinsi, undang-undang tentang kabupaten, kota madya gitu ya. Undang-undang yang sebenarnya sudah disahkan sebelumnya tapi kemudian ditertibkan secara administratif, dipisahkan dari undang-undang lama gitu ya. Misalnya undang-undang di Sumatera Utara gitu ya, per kabupatennya itu dibikin sendiri gitu ya. Jadi keputusannya itu sudah lama, tapi baru diundangkan secara mandiri kali ini gitu. Jadi sifatnya sih administratif. Kalau dibilang hasil proses pembahasan sih rasanya tidak akan bisa sampai 100-an lebih undang-undang bisa dihasilkan oleh Komisi 2 dalam 5 tahun gitu ya. Dan itu kan jomplang banget dengan komisi lain gitu. Komisi lain bahkan mungkin ada yang tidak sampai 10 undang-undang gitu. Jadi bagaimana menjelaskan ketimpangan itu? Dan itu saya kira penjelasannya karena di Komisi 2 memang terkait dengan politik dalam negeri, daerah otonomi baru, daerah otonomi gitu ya. Jadi mereka lah yang kemudian menertibkan administrasi terkait dengan regulasi pembentukan daerah otonomi yang sudah lama dibentuk, sudah disahkan sejak lama. Tapi undang-undangnya itu sebelumnya itu bergabung dengan daerah lain gitu ya. Kemudian dipisah-pisah oleh Komisi 2. Jadi banyak kan? Oke. Gitu. Coba kita ke Mas Doli. Mas Doli, kalau menurut Anda pada saat bekerja dengan mitra kerja yang ada, kemudian sudah berhasil membuat 160 undang-undang dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, sebenarnya pas dengan porsi kerja seperti itu, menurut Anda bagaimana, Mas Doli? Jadi begini, saya mau jelasin dulu ya itu soal kami tidak pernah mengatakan bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Kami mengerjakan tugas apa yang diberikan kepada kami ya. Nah di periode ini kami menemukan bahwa ada 20 provinsi dan 254 kabupaten kota yang undang-undangnya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, alas hukumnya itu sebagian besar masih menggunakan Undang-Undang RIS. Dan menurut kajian kami, komunikasi dengan beberapa ahli itu akan kemudian di masa-masa akan datang bisa menjadi masalah. Nah yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan bahwa pembentukan satu provinsi, pembentukan satu kabupaten atau satu kota itu harus berdasarkan satu undang-undang. Nah selama ini memang udah sejak lama, maka undang-undang ini provinsi dan kabupaten kota ini terbentuk tak ada di tahun 40-an, tahun 50-an, makanya alas dasar hukumnya adalah Undang-Undang RIS. Nah maka kemudian kita menyesuaikan harus satu undang-undang itu adalah satu provinsi, kabupaten, dan kota. Nah untuk apa? Nah kalau digabung ya mereka ini tidak punya karakteristik pembangunan secara khusus ya. Masing-masing kabupaten, kota atau provinsi. Mereka tergabung. Jadi pembentukan visi, program segala macam itu dasarnya bersama-sama dengan provinsi atau kabupaten yang lain. Baik. Nah, makanya kami berupaya menyelesaikan. Nah, itu kan yang sudah selesai ya oleh Komisi 2 sebagai contoh, Mas Doli sebentar. Tapi Mas Doli, kalau misalnya kita lihat publik yang kemudian menyatakan kemarahan, ada banyak undang-undang yang belum selesai di DPR, PPRT, kemudian masyarakat adat butuh waktu yang lama. Apakah komisi-komisi lain mengalami masalah untuk bekerja dan memerlukan tambahan komisi untuk bisa menyelesaikan itu? Ya sekarang begini, pembahasan undang-undang itu juga kan bisa kita bagi klasifikasinya ya. Mungkin kalau hal-hal penyelesaian
masalah administrasi saja seperti yang kami lakukan. Ini pun juga nggak mudah karena kan nanti kami akan butuhkan, kenapa nggak selesai misalnya 254? Karena ini akan juga terjadi banyak sekali aspirasi yang masuk dari provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Contoh misalnya, begitu kita bahas, ada yang menginginkan bahwa nama provinsinya minta diganti, nama kabupatennya diganti. Dan ini sekaligus juga menyelesaikan masalah soal penegasan batas wilayah. Karena sampai sekarang sebetulnya masih ada yang dispute nih antara kabupaten kota dengan satu yang lain dan provinsi yang lain dengan masalah tapal batas. Nah, dengan kita bahas undang-undang kemarin itu, ini menjadi clear semua, menjadi terbuka. Ya, yang selama ini biasanya konflik tentang batal batas itu bermasalah, tertutup gitu ya. Nah, ini sekarang jadi kita buka. Nah, ini aja yang kalau tadi bahasanya Bung Lusius itu masalah administrasi saja, ini masih banyak juga menimbulkan masalah, membutuhkan waktu. Nah, apalagi kalau misalnya hal-hal yang cukup penting ya, isu-isu penting, jadi tidak mudah. Misalnya contoh, kami ada satu undang-undang soal pertanahan yang kemarin di periode 2014-2019 nggak selesai, ya nggak selesai, kemudian di carry over di 2019-2024. Kami pun tidak sempat membahas ini karena apa? Karena belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR masalah soal soliditas di pemerintahan. Jadi misalnya ada isu-isu yang di pemerintah belum solid soal pertahanan ini antara misalnya Menteri ATR BPN dengan Menteri SDM, Menteri KKP dan seterusnya gitu. Nah, jadi Mas Doli, ada isu-isu yang memang kenapa? Butuh waktu, butuh komunikasi yang panjang antara pemerintah dan juga DPR. Butuh waktu, butuh kajian yang mendalam, butuh sinergi antara pemerintah di dalam pemerintah sendiri antar kementerian. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Baik, jadi saya mau ke Bang Lusius sedikit saja, Bang Lusius. Tapi kalau kita lihat ada beberapa undang-undang yang kemudian berpolemik dan lama sekali membutuhkan waktu. Apakah memang ini mengindikasikan butuh sebenarnya penambahan komisi supaya bisa lebih bekerja efektif? Saya kira sih nggak otomatis gitu ya. Soal pembahasan RUU itu ada penjelasan yang saya kira bisa jadi diskusi sendiri lagi gitu ya. Tapi pada prinsipnya saya kira DPR 2019-2024 ini belum cukup bisa menunjukkan kekuasaan atau kekuatannya gitu ya untuk menunjukkan misalnya 11 komisi itu bisa menyumbangkan kinerja yang luar biasa gitu ya. Dan ini tentu bukan karena jumlah komisi gitu ya, tapi ada banyak faktor lain di 2019-2024 gitu ya. Dan saya kira peran partai politik atau lewat fraksi itu yang paling kuat saya kira yang mempengaruhi maju mundurnya kinerja DPR 2019-2024 ini ya. Banyak faktor, tapi yang jelas adalah kita harus tunggu terlebih dahulu berapa jumlah kabinet nanti ya. Betul. Di pemerintahan Prabowo Gibran yang baru, dan nanti baru kita follow up lagi bagaimana dengan efektivitas jumlah komisi di DPR RI. Kalau begitu terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bang Lusius Karus sudah datang ke studio Metro TV. Kita bahas putar efektivitas penambahan komisi di DPR untuk pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Pemirsa, nanti Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.